Anda kembali di iNews Malam pemirsa. Akibat suami tak kunjung pulang ke rumah, puluhan emak-emak menggerebek lokasi judi di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Selain berjudi, lokasi itu juga jadi tempat pengedaran narkoba. Puluhan ibu-ibu menggerebek masuk lokasi judi tembak ikan di Kompleks Bisnis Sentral Pekandolok Masihu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pintu pun didobrak karena pemilik tempat judi tak kunjung membukanya. Sesampainya di dalam, kumpulan para istri ini protes dan sebagian lainnya merusak alat judi. Aksi ini dipicu karena pasangan dari para ibu ini tak kunjung pulang ke rumah lantaran berjudi di lokasi ini. Selain meresahkan, lokasi ini juga kerap jadi tempat transaksi narkoba. Sudah merasa resah, pengaduan dari orang-orang yang mama-mama muda yang suaminya pada tidak pulang berjudi di sana. Anak-anak kami dan menantu-menantu kami udah pada sibuk tidak pulang-pulang, bahkan sampai ada pulang pagi, jadi kami sangat resah. Peringatan telah diberikan tetapi tak kunjung diindahkan hingga warga menggerebek lokasi ini. Seluruh alat judi pun dibawa ke Polsek untuk jadi barang bukti. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pria yang viral karena saling serang dengan samurai dan badik di Sidrap, Sulawesi Selatan ditangkap atas tuduhan mengancam orang lain. Pertikaian diduga akibat masalah utang piutang. Dalam video yang direkam oleh warga ini, pria berinisial B mengancam AR dengan samurai. Meski berusaha dipisahkan oleh seorang emak-emak, namun tidak berhasil. Panjang sekali dikasih begini anakku Kakak lagi tapel toh langsung dipukul pakai parang iya, di serobok itu. Kini B harus mendekam di Polres Sidrap atas tuduhan mengancam orang lain. Dari hasil penyelidikan terungkap pertikaian dipicu masalah utang piutang. B awalnya menagih utang kepada AR sebesar 20 juta rupiah. Namun terjadi cekcok di antara keduanya dan berakhir dengan saling serang menggunakan samurai dan badik. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, fakta baru terungkap dalam tewasnya seorang pedagang emas di Kota Jayapura. Pembunuhan yang awalnya diduga sebagai perampokan ternyata didalangi oleh istri korban. Dalam video yang beredar, tampak terduga pelaku Virgita Legina digiring oleh petugas Polsek Muara Tami. Warga yang geram memadati rumah terduga pelaku saat proses penangkapan berlangsung. Wanita berusia 25 tahun ini merupakan istri yang menangis saat mengaku suaminya dianiaya hingga tewas oleh orang tidak dikenal. Belakangan diketahui bahwa peristiwa tersebut didalangi oleh istri korban dengan dibantu selingkuhan dan teman-temannya. Motif sementara pelaku diduga ingin menguasai harta korban. Polisi ya, sabar ya. Kenapa? Astagfirullah. Aduh, saya juga takut sentuh. Saya juga takut sentuh, Mbak. Maaf ya. Sabar ya, polisi kesini ya. Tidak, ini untuk polisi, bukan untuk saya. Tidak. Pemirsa, gara-gara suara batuk, seorang kakek di Jember, Jawa Timur membunuh tetangganya. Pelaku merasa terganggu dengan suara batuk korban. Seorang kakek di Jember, Jawa Timur menebas leher tetangganya hingga tewas. Peristiwa bermula ketika korban bernama Misran dan temannya Karno sedang berbincang di teras rumah Misran. Saat Karno pamit pulang, Karno batuk di depan rumah Misran.
Pelaku yang berada di dekat lokasi langsung datang dan marah karena terganggu dengan suara batuk. Pelaku membawa celurit dan menebas leher Misran. Padahal yang batuk bukanlah Misran, melainkan Karno. Habis itu, Dok, Pak Karno itu mau pulang, terus batuk, dia batuk. Nah, keluar ini, yang pelaku ini keluar, itu cuma negor Pak Karno itu. Tidak ada apa-apa, langsung pulang Pak Karno itu ya. Pak Karno langsung pulang, habis itu pas yang pelaku itu langsung bawa Arif ke sini, langsung salaman sama korban ya, langsung salaman. Habis salaman itu langsung dibacok lehernya. Kenapa ada permasalahan apa? Tidak ada masalah apa, cuma soal batuk. Temannya yang batuk, bukan suami saya. Polisi kemudian menangkap pelaku di rumahnya. Kini pelaku masih diperiksa intensif polisi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, makam seorang tokoh masyarakat di Pandeglang, Banten terpaksa dibongkar pihak keluarga. Penyebabnya diduga hanya gara-gara beda pilihan calon kepala desa. Pembongkaran makam seorang tokoh masyarakat di Desa Tegalwangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten diwarnai isak tangis keluarga. Bahkan salah seorang anak almarhum jatuh pingsan karena tak sanggup melihat jasad ayahnya yang sudah terkubur 3 tahun dipindahkan ke makam lain. Makam dipindahkan hanya gara-gara anak almarhum sempat diundang bakar ikan di rumah calon kades lain, membuat salah satu tokoh masyarakat setempat mengungkit perihal pemakaman ayahnya yang berada di tanah miliknya. Setelah pulang dari sana, Bapak Ade ini ditegur oleh Bapak Ihab selaku tokoh masyarakat dan Bapak Karsa selaku tokoh DKM dan Bapak Epul sebagai tokoh pemuda. Mengungkit-ungkit jasa-jasa yang sudah mereka berikan kepada si pihak Bapak Ade sebagai yang punya yang bapaknya dikubur di sana, sampai diungkit nama yang meninggal juga diomong gitu. Pihak Sekretaris Desa berharap masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak memicu kisruh pelaksanaan Pilkades nantinya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, vaksinasi massal COVID-19 di Kota Palopo dipadati warga. Sejumlah warga kecewa tak mendapatkan vaksin. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Malam.